Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab ketiga tentang cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarini Surya dari kelas 10F nomor absen ke-32. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab ini adalah menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas, dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3, kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan membuat pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi secara berkala, dan membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro adalah isu-isu yang terjadi pada tingkat individu, rumah tangga, atau perusahaan seperti masalah kelangkaan, penetapan harga, efisiensi produksi, dan distribusi barang atau jasa yang dapat menyebabkan inefisiensi pasar seperti monopoli, harga yang tidak stabil, dan ketidakdataan pendapatan. Cara mengatasi masalahnya ialah 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. 5. Pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. F. Mengatasi masalah ekonomi makro. Masalah ekonomi makro adalah isu-isu yang memengaruhi perekonomian suatu negara secara keseluruhan, seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan neraca perdagangan yang timpang. Masalah-masalah ini bukan hanya tentang kinerja individu, tetapi tentang agregat dan kegiatan ekonomi suatu negara. Cara mengatasi masalah ekonomi makro adalah 1. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bangsa. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. 3. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya, pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi paling dasar dan konvensional di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi didasarkan pada adat istiadat, kebiasaan turun-menurun, dan tradisi masyarakat, bukan pada teori ekonomi modern. Ciri-cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja. Terikat tradisi, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi di mana pemerintah pusat mengendalikan dan mengatur seluruh aktivitas ekonomi, termasuk produksi barang dan jasa, distribusi, dan harga, alih-alih mengandalkan mekanisme pasar bebas. Ciri-cirinya, alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi yang mengandalkan mekanisme penawaran dan permintaan untuk menentukan harga, produksi, dan distribusi barang dan jasa. Dengan pemerintah memiliki peran yang minimal atau tidak ada sama sekali dalam campur tangan ekonomi. Ciri-cirinya, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat,
Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan, dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Berikut merupakan sistem negara di dalam beberapa negara. Ada negara Kuba, perekonomian komando, negara Cina, Hongaria, Swedia, Amerika Serikat, Inggris, dan negara Hong Kong, perekonomian pasar bebas. Kesimpulan yang saya dapatkan di bab 3 ini adalah masalah ekonomi muncul karena adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang tersedia yang sifatnya terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, setiap negara perlu memiliki kebijakan ekonomi serta sistem ekonomi yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Upaya ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.